Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang kami hormati kepada Ibu Vina Amalia selaku dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar kimia analitik, dan juga kepada teman-teman yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai pemisahan dan identifikasi kation-kation golongan 2B. Nah, sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, ada Fauzan Dia Ulhaq, kemudian ada Intan Purnamasari, kemudian ada Hernanovi Kurnianti, lalu ada Alifat, yaitu saya sendiri. Baik, untuk pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pendahuluan yang akan dijelaskan secara langsung oleh Saudari Intan Purnamasari. Kepada Saudari Intan, dipersilahkan. Baik. Sebelumnya terima kasih banyak kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai identifikasi kation, di sini ada pendahuluan yang mana pada percobaan ini diberikan reaksi yaitu HCl dan juga H2S, yang mana sulfida dari golongan 2 dan golongan 4 keduanya tidak larut dalam air, tetapi golongan 4 memiliki KSP yang tinggi. Nilai KSP ini menunjukkan bahwa tentang batasan maksimal suatu ion-ion dalam suatu zat dapat larut dalam air. Ketika nilai KSP dari golongan 4 ini tinggi, maka ia membutuhkan ion S-2 yang tinggi untuk dapat mengendapkannya. Sedangkan untuk dapat mengendapkan golongan 2 hanya digunakan reaksi asam klorida dan H2S. Nah, untuk reaksi asam klorida yaitu HCl, ini merupakan suatu asam kuat yang mengalami ionisasi sempurna atau mengubah suatu molekul atau atom menjadi satu ion-ion dengan mengurangi atau menambah partikel bermuatan seperti elektron. Dan HCl ini mengalaminya secara sempurna, sedangkan H2S ini mengalami ionisasi secara sebagian. Nah, lalu selanjutnya ada efek ion sejenis. Efek ion sejenis ini keberadaannya itu akan memperkecil atau menurunkan kelarutan dari suatu zat, yang mana pada kasus ini ionisasi H2S akan berkurang, sehingga konsentrasi ion S2- rendah dan cukup untuk dapat mengendapkan golongan 2. Karena KSP dari golongan 2 ini rendah, maka dapat diendapkan oleh H2S begitu. Tetapi H2S ini tidak cukup untuk dapat mengendapkan golongan 4. Mungkin dari saya segitu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Intan yang telah menjelaskan. Selanjutnya, untuk pembahasan kedua, yaitu mengenai skema pemisahan kation-kation golongan 2B yang akan menggambarkan bagaimana alur dari pemisahan kation golongan 2B. Nah, sebelum itu perlu kita ketahui bahwa dalam golongan 2 ini terbagi menjadi 2, yaitu golongan 2A dan juga golongan 2B. Dan pada golongan 2B ini terdapat 3 jenis kation, yaitu ada arsen, stibium, dan juga timah. Nah, baik, untuk yang pertama, kita mulai dari larutan sampel. Larutan sampel ini kita peroleh dari hasil pemisahan dengan residu golongan 1. Setelah direaksikan larutan sampel dengan hidrogen sulfida, maka akan terbentuk endapan dan juga filtrat. Endapan ini mengandung golongan 2 dan juga sedangkan filtrat itu mengandung golongan 3 sampai 4. Nah,
Kemudian endapan pada golongan 2 ini direaksikan kembali dengan menggunakan amonium polisulfida dan menghasilkan endapan golongan 2A dan endapan golongan 2B. Karena saya akan menjelaskan pada golongan 2B, maka kita fokusnya pada filtrat. Ya. Filtrat pada golongan 2B ini kita reaksikan lagi dengan HCl dan aliran gas hidrogen sulfida, maka akan terbentuk lagi endapan dan juga filtrat. Endapan ini dapat dipastikan mengandung unsur arsen, sedangkan pada filtrat ini dapat dipastikan mengandung unsur stibium dan juga timah. Kemudian untuk menguji keberadaan unsur atau kation dari arsen, maka dapat kita tinjau dari dua keadaan. Yang pertama untuk keadaan dingin, apabila di keadaan dingin ini terbentuk endapan kuning, maka dapat dipastikan itu mengandung kation arsen 3. Sedangkan apabila kita tinjau dari keadaan panas dan membentuk endapan kuning lagi, maka dapat dipastikan itu mengandung kation arsen 5. Seperti itu. Kemudian pada filtrat yang mengandung unsur stibium dan juga timah, kita bagi dua. Yang pertama untuk filtrat stibium, apabila kita reaksikan dengan amonia encer, kemudian asam oksalat dan juga hidrogen sulfida, jika membentuk endapan jingga, maka dapat dipastikan itu mengandung kation stibium 3. Sedangkan apabila membentuk endapan merah jingga, maka dapat dipastikan itu mengandung kation stibium 5. Nah, lalu untuk filtrat pada timah yang mengandung timah dengan reaksi yang sama, yaitu amonia, kemudian asam oksalat, hidrogen sulfida, namun ada tambahan yaitu natrium nitrit. Pada filtrat timah, apabila terjadi perubahan warna menjadi warna lembayung atau menjadi ungu muda, maka akan dipastikan itu mengandung kation timah 4 gitu. Nah, mungkin itu yang dapat saya jelaskan dari skema ini. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tabel analisis yang akan dijelaskan secara langsung oleh Saudara Fauzan. Kepada Saudara Fauzan dipersilakan. Tes. Terima kasih kepada Saudara Ali. Sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang identifikasi kation golongan 2B. Yang pertama, residu. Residu ini mungkin mengandung AS2S3 serta AS2S5 dan S kuning. Larutan endapan dalam 3-4 ml larutan NH3 encer hangat, lalu disaring jika perlu. Tambahkan 3-4 ml larutan H2O2 3%, dan panaskan selama beberapa menit untuk mengoksidasikan arsenit menjadi arsenat. Tambahkan beberapa mililiter reagensia MgNO3, aduk, dan diamkan. Endapan kristalin putih MgNH4, ASO4, 6H2O. AS-nya itu terdapat di dalam larutan tersebut. Lalu saring endapan dan tuangkan 1 ml larutan AgNO3 yang mengandung 6-7 tetes asam asetat 2M ke atas residu di atas saringan. Residu merah kecoklatan Ag3ASO4. Untuk filtratnya sendiri mungkin ada kemungkinan mengandung Sb3+ dan Sn4+. Dididihkan untuk mengusir H2S dan bagi larutan dingin menjadi 4 bagian. Pertama, jadikan tempat basah dengan larutan NH3 encer. Abaikan setiap endapan yang sedikit sekali. Tambahkan 1-2 gram asam oksalat. Didihkan dan alirkan H2S selama kira-kira 1 menit ke dalam larutan yang panas sekali. Hasilnya, endapan berwarna jingga Sb2S3, Sb atau strontium ada 2. Kepada 2 tetes larutan di atas lempeng bercak, tambahkan sebutir kristal NaNO2 yang kecil sekali, lalu 2 tetes regensia,
rodamin B, larutan atau endapan lembayung. Sb terdapat di dalam larutan tersebut. Yang ketiga, cairan dinetralkan sebagai sebagian atau parsial, tambahkan 10 cm kawat besi bersih kepada 1 molalitas larutan. Jika terdapat banyak Sb, lebih baik direduksi dengan bubuk Mg. Panaskan perlahan-lahan untuk mereduksi timah keadaan bivalen dan saring ke dalam larutan HgCl2. Hasilnya, endapan putih Hg2Cl2, endapan abu-abu Hg, Sn terdapat dalam larutan tersebut. Keempat, olah 0,2 sampai 0,3 ml larutan dengan 5 sampai 10 mg bubuk Mg, tambahkan 2 tetes larutan FeCl2, 2 sampai 3 tetes larutan asam tartarat M, 1 sampai 2 tetes reagensia di metil glioksima, lalu encerkan larutan NH3 sampai bersifat basa. Hasilnya, warnanya berubah menjadi merah dan terdapat timah di dalamnya. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Fauzan telah menjelaskan. Lalu untuk pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai reaksi identifikasi kation golongan 2B, akan dijelaskan secara langsung oleh Saudari Herna Novi Kurnianti. Kepada Saudari Herna dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya bagaimana suara saya terdengar dengan jelas? Ya, terdengar. Oke. Untuk sekarang, saya akan sedikit menjelaskan terkait reaksi identifikasi kation-kation golongan 2B, di mana golongan 2B ini kita ketahui ada senyawa arsen, studium, dan timah. Untuk reaksi yang terjadi pada senyawa arsen ini, AS3+ ketika ditambahkan dengan HCl akan menghasilkan persamaan reaksi AsCl3 plus 3H+. Ketika AsCl3 ditambahkan kembali dengan 3H2S akan menghasilkan As2S3 yang berwarna kuning plus 6HCl. Ketika direaksikan kembali dengan HCl, menghasilkan ASO4 plus 3H plus 3Cl-. Untuk arsen direaksikan kembali dengan 5H2S plus 6H plus menghasilkan As2S5 yang berwarna kuning plus 8H2O. Untuk reaksi yang terjadi pada studium, yaitu Sb3+ ketika ditambahkan dengan 3HCl menghasilkan SbCl3 plus 3H+. Ketika direaksikan dengan 3H2S, menghasilkan SBS3 yang berwarna merah jingga plus 6HCl. Untuk Sb5+, direaksikan dengan 5HCl, menghasilkan SbCl5 plus 5H+. Ketika direaksikan kembali dengan 5H2S, menghasilkan Sb2S5 yang berwarna merah jingga ditambah dengan 10HCl. Yang terakhir, ini reaksi timah. Reaksi timah ini ketika SN4+ ditambahkan dengan 4HCl, menghasilkan SnCl4 plus 4HCl. Untuk penambahan SnCl4 ditambah dengan 2H4S, menghasilkan SNS2 yang berwarna kuning plus 4HCl. SN2+ direaksikan kembali dengan H2S, menghasilkan SNS berwarna coklat plus 2H+. Baik, segitu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Herna yang telah menjelaskan. Mungkin dari kelompok kami cukup sekian yang dapat dijelaskan mengenai analisis kation golongan 2B. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyebutan konsep. Dan terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.